Halo Sobat Zona 21, berjumpa lagi di channel Zona 21. Hari ini kita akan membahas alur cerita film action fantasi yang berjudul The Last Witch Hunter. Tapi sebelum cerita dimulai, tidak bosan-bosannya mau ngingetin buat kalian yang suka channelnya boleh subscribe aja. Dan nyalakan notifikasinya supaya gak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, ini dia alur cerita film The Last Witch Hunter versi Zona 21. 800 tahun yang lalu, Ratu Penyihir melepaskan sebuah wabah hitam untuk memusnahkan umat manusia. Terlihat sekelompok satria, termasuk seorang pria yang bernama Calder, yang keluarganya telah meninggal karena wabah. Mereka berjalan melewati salju untuk menyerbu sarang Ratu Penyihir yang bentuknya seperti pohon. Di dalam pohon yang gelap itu terdapat banyak sisa-sisa tulang belulang. Lalu tiba-tiba muncul sebuah api yang menandakan kedatangan sang ratu. Disusul dengan anak buahnya yang juga ikut menyerang para kesatria tersebut. Calder berhadapan langsung dengan sang ratu terjatuh ke dalam sebuah lubang besar yang dalam. Ratu Penyihir mengejarnya dan hampir membunuhnya dengan membuat akar pohon melilit sekujur tubuh Calder. Namun dia berhasil lolos dari sihir itu dengan membakar tempat tersebut dan berhasil membunuh sang Ratu Penyihir menusuknya dengan pedang. Sebelum mati, Ratu Penyihir mengutuk Calder untuk hidup abadi dengan kesendiriannya. Scene berganti ke masa sekarang. Terlihat Calder sedang menaiki sebuah pesawat. Di tengah perjalanan, pesawat tersebut disambut dengan badai dan petir yang diduga merupakan perbuatan sihir. Calder mencari penyihir itu dengan sebutir staples yang dicelupkan ke dalam air, dan mengikuti arahnya. Setelah dia bertemu dengan penyihir itu, dia meminta sebuah benda yang disebut rune. Benda tersebut terdapat 3 buah yang bisa memanipulasi cuaca. Diduga penyihir itu tidak mengetahui akibat menyatukan benda-benda tersebut hingga membuat badai. Calder mencoba memisahkan ketiga benda tersebut untuk menghentikan badainya. Kemudian setelah benda itu terpisah, badai pun berhenti. Calder diketahui bekerja sebagai pemburu penyihir untuk sebuah organisasi yang bertujuan untuk menjaga gencatan senjata antara manusia dan penyihir. Di zaman itu para penyihir diberi kebebasan untuk hidup. Asalkan dengan satu syarat, yaitu tidak menunjukkan sihirnya pada manusia. Organisasi tersebut bertugas mengeksekusi atau memenjarakan para penyihir yang melanggar hukum. Ia dibantu oleh seorang pendeta bernama Dolan, sebuah tradisi yang dibawa dari pendeta pertama yang bertempur untuk menghancurkan Ratu Penyihir. Dolan ke-36 memberitahu Calder bahwa dia akan pensiun dari tugasnya dan telah memilih Dolan baru untuknya. Malamnya terlihat Dolan ke-36 dan Dolan ke-37 tengah berdiskusi. Keesokannya, Calder mendapat sebuah telepon dari seseorang yang mengabarkan bahwa Dolan ke-36 telah meninggal. Sebagai penggantinya, sudah siap Dolan ke-37 untuk menemani Calder. Terlihat Dolan ke-37 sedang dalam proses pengesahan di sebuah gereja bersama para pendeta lainnya. Calder juga nampak sedang menyaksikan upacara tersebut. Calder dan Dolan ke-37 pergi ke sebuah ruangan tempat Dolan ke-36 bekerja. Pertama datang ke sana, Calder tidak menemukan tanda-tanda sihir. Semua jendela tertutup rapat. Namun, pada saat dia hendak meninggalkan ruangan itu, Calder melihat 3 ekor lalat yang mati. Keberadaan lalat tersebut menjadi tanda tanya bagi Calder mengapa lalat bisa masuk ke ruangan itu padahal semua akses masuk sudah ditutup rapat. Lalu dia menaburkan sebuah serbuk pada lalat tersebut. Tiba-tiba, di lantai itu muncul sebuah simbol yang disusul dengan getaran sampai-sampai kaca jendela pun langsung pecah yang menandakan bahwa di ruangan itu ada sihir. Mereka kemudian menyimpulkan bahwa Dolan ke-36 dibunuh oleh seorang penyihir. Saat melacak penyihir itu, Calder menemukan jejak sihir hitam tua yang belum pernah ia jumpai sejak sebelum dia membunuh ratu. Dia lalu menemui seorang penyihir yang bekerja sebagai penjual kue bernama Max. Semua kue yang ada di sana diduga dicampur dengan serangga dan sedikit bantuan sihir. Calder menanyakan kepada Max tentang sihir hitam. Dan dia pun memberi sedikit informasi itu pada Calder. Sebelum pergi, Calder memulangkan pendampingnya lebih awal supaya dia aman.
Berdasarkan petunjuk yang diberikan Max, Calder pergi ke sebuah rumah yang diakini tempat pembunuh Dolan ke-36. Awal masuk, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang sendirian di sana. Namun ketika Calder mendekatinya, anak kecil tersebut berubah menjadi seorang pria yang diduga penyihir yang membunuh Dolan ke-36. Pria itu menyerang Calder sampai-sampai tangan Calder tertusuk oleh tongkat pria itu. Untungnya Calder abadi sehingga ketika dia terluka, luka tersebut bisa pulih dengan sendirinya. Ketika Calder berhasil mengalahkan pria itu, dia membawanya pada Dewan Keadilan supaya pria tersebut diadili. Setelah berbincang-bincang, Dewan Keadilan mengurung pria itu di penjara dengan membangunkan sebuah monster yang akan membawanya ke penjara tersebut. Dia melihat sebuah serangga di pundak salah seorang dewan yang pernah ia temui sebelumnya. Diduga serangga tersebut adalah lalat wabah yang dibuat dari pohon ratu penyihir. Merasa curiga dengan kematian Dolan ke-36. Dia lalu mengecek jenazahnya dan memastikan kecurigaannya. Ternyata benar saja, terungkap bahwa Dolan ke-36 tidak mati, melainkan di bawah mantra sihir gelap lewat lalat wabah yang ditanamkan di dalam dirinya. Mantra sihir itu hanya dapat dipatahkan jika penyihir yang merapal itu terbunuh. Calder mendapat sebuah petunjuk dari sebuah buku yang bertuliskan ingatlah kematian dirimu. Mendapat sebuah petunjuk baru, Calder dan Dolan ke-37 pergi ke sebuah bar milik Chloe dan Miranda, untuk membeli mantra memori untuk membantunya mengingat bagaimana dia meninggal. Terlihat semua orang yang ada di bar itu langsung pergi ketika Calder datang. Sempat menolak permintaan Calder, Chloe akhirnya setuju untuk meracik mantranya. Selama proses menghidupkan kembali ingatan Calder, dia melihat keluarganya dan pertempuran bersama Ratu Penyihir. Namun, pada saat Calder sedang mengingat ingatannya, bar tersebut diserang oleh seorang penyihir, orang yang sama yang mengutuk Dolan ke-36. Calder sadar sudah dalam keadaan tangan diborgol. Dia mencoba melepaskan dirinya secara paksa hingga tulang-tulang tangan itu patah, lalu kembali seperti semula. Terjadi pertempuran hebat antara Calder dan penyihir tersebut. Dia sempat membakar tempat itu dan berhasil meloloskan diri. Dia kemudian menyerang Chloe di apartemennya, meskipun Calder menyelamatkannya dengan menariknya melalui portal ke apartemennya sendiri. Dolan ke-37 dan Calder bekerja sama untuk menemukan identitas penyihir itu dan dia dikenal dengan julukan Belial. Tak lama setelah itu, Calder meyakinkan Chloe untuk mencoba membuat ramuan ingatan yang baru. Tetapi, karena Belial menghancurkan simpanannya waktu itu, dia perlu mengunjungi rumah Miranda untuk mengambil beberapa bahan-bahan. Singkat cerita sesampainya di sana Chloe tidak menemukan bahan yang dia cari, diduga bahan itu dicuri oleh Belial, tidak hanya itu Calder dan Chloe menemukan tubuh Miranda sudah tergeletak tak bernyawa. Merasa marah atas kematian temannya Chloe semakin yakin untuk membantu Calder mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk membunuh Belial. Untuk mendapatkan bahan langka, mereka mengunjungi penyihir lain yang bernama Danique. Namun, Danique memberikan mantra ingatan yang tak ada habisnya pada Calder, dia berencana untuk menjebaknya dalam mimpinya selamanya. Dalam mimpinya Calder melihat istri dan anaknya bersama. Akan tetapi Chloe, yang diturunkan menjadi seorang penjelajah mimpi, mampu memasuki mimpinya dan berusaha membebaskan pikirannya dari penyihir tersebut. Dan langsung pergi melarikan diri. Scene berpindah pada Max si penjual roti. Dia bertemu dengan Belial saat akan pulang. Namun Belial menangkapnya karena dianggap telah berkhianat pada kaumnya sendiri. Calder meminta Chloe untuk memasuki pikirannya dan mengembalikan ingatannya. Dia menemukan dirinya dan Ratu Penyihir itu sudah menjadi abu. Namun, ajaibnya tubuh Calder waktu itu masih hidup dan Dolan pertama menemukan jantung Ratu Penyihir masih berdetak. Dolan pertama memilih untuk mengampuni hati Ratu dan membiarkannya berdetak. Dolan pertama berbohong pada teman-temannya kalau dia sudah menghancurkan hati Ratu Penyihir. Namun, nyatanya dia menyimpannya. Setelah menyadari keabadian Calder terikat pada hati Ratu, dan jika jantung itu dihancurkan, Calder akan mati. Mereka menyimpulkan bahwa Dolan ke-36 diserang karena dia tahu di mana jantung itu disembunyikan dan disiksa untuk mengungkapkan lokasinya. Mereka juga menyadari bahwa rencana nyata Belial adalah menghidupkan kembali Sang Ratu. Scene berpindah pada Max yang sedang dikorbankan untuk kembalinya Sang Ratu. Belial langsung mengubur jantung Sang Ratu di dalam tanah kuburan dan membacakan mantranya. Tiba-tiba dari dalam tanah tersebut muncul seperti akar pohon menyelimuti tubuh Max.
Kita kembali pada Calder. Dia memutuskan untuk pergi sendirian meninggalkan Chloe dan Dolan ke-37. Calder pergi menghadap beliau mencegahnya menghidupkan kembali Sangat Ratu. Namun dia sudah terlambat. Tiba-tiba beliau datang dari arah belakang menyerangnya dengan api. Tapi akhirnya dia bisa mengalahkan membunuh beliau. Tak menjelang lama Sang Ratu yang masih dalam wujud Max lalu mencekiknya dan mengambil miliknya yaitu keabadian yang sempat diberikan pada Calder. Dia langsung melemparnya dan kabur begitu saja. Calder lalu menemui Dolan ke-36 yang sedang memulihkan diri. Dia menceritakan tentang kembalinya Sangat Ratu Penyihir. Calder mengetahui bahwa Sang Ratu akan membebaskan para penyihir yang ditahan. Dan dia sempat mengeluh karena harus memulai lagi dari awal. Namun, Dolan ke-36 memberi semangat, mendorongnya untuk terus berjuang. Mendapat dukungan dari Dolan ke-36, dia bersiap-siap membawa pedangnya dan rune cuaca yang ia dapatkan dari penyihir di pesawat. Dia pergi ke tempat para penyihir dikurung bersama Chloe dan Dolan ke-37. Sesampai di sana, tempat itu sudah dipenuhi dengan pohon wabah. Anggota Dewan Penyihir yang menjaga penjara penyihir dibunuh. Ratu berencana untuk melepaskan kutukan wabah lain dengan menggunakan para penyihir yang dipenjara sebagai pelindung lewat mimpi. Calder menemukan salah satu penyihir yang dianggap paling lemah. Dengan menggunakan kemampuan berjalan impiannya, Chloe masuk ke dalam mimpi penyihir itu dan berhasil membunuhnya. Kematian salah satu penyihir memutuskan koneksi Ratu dengan para penyihir lainnya sehingga untuk sementara menghentikan rencana jahatnya. Calder melawan Ratu dalam mimpinya. Bahkan, dia hampir membunuhnya dengan pedang api. Namun, Dolan ke-37 telah berkhianat. Dia menyekap Chloe dan menembak Calder di dadanya. Ratu Penyihir menghubungkan kembali rencana lewat pikiran Chloe. Dolan ke-37 mengungkapkan bahwa dia adalah putra penyihir yang dia meminta Ratu untuk memberinya kekuatan sihirnya. Namun, Ratu tidak memberikannya karena dia hanya manusia biasa hingga dia langsung dibunuh. Terlihat lalat wabah sudah bermunculan ingin menguasai dunia. Akan tetapi Calder berhasil. Calder berhasil memanggil badai menggunakan rune cuaca yang disatukan dalam air. Lalu melemparkan pedangnya ke Ratu, hingga tertancap di dadanya dan membakarnya menjadi abu. Ketika Sang Ratu mati, lalat wabah itu pun langsung ikut mati. Calder bersiap untuk menghancurkan hati Ratu dan dirinya sendiri, tetapi Chloe mencegahnya, dia menyatakan bahwa ada hal-hal dalam kegelapan yang lebih buruk daripada Ratu Penyihir menunggunya mati. Dolan ke-36 setuju untuk menunda pensiunnya dan tetap berada di sisi Calder. Chloe juga melakukannya, dan ketiganya membentuk tim baru. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah tonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.